Halo Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Nania Satriani, inilah meja redaksi. Ultimates, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat adanya peningkatan kasus COVID varian Arcturus. Meski vaksinasi telah dilakukan, kasus COVID jenis Arcturus ini terus mengalami kenaikan. Mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita simak liputannya. Indonesia kembali dihadapkan dengan lonjakan kasus COVID-19. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi jumlah kasus COVID-19 varian Arcturus kini naik menjadi 5 kasus. 1 dari 5 pasien Arcturus di Jakarta diketahui baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu dari India. Sedangkan 4 lainnya merupakan transmisi lokal di komunitas Jakarta. Lalu, apa saja gejala dari COVID varian Arcturus ini? Berikut penjelasannya. Yaitu flu-like symptom ya, atau infeksi saluran nafas atas. Kemudian bisa juga mengenai gastrointestinal atau pencernaan. Selain itu ya mata merah, bisa gatal, bisa edem atau bengkak ya, atau bisa kalau misalkan masyarakat menyebutnya kayak belekan gitu ya, ada sekret lengket seperti itu. Demi menjaga diri dari COVID varian Arcturus, protokol kesehatan harus kembali diperketat. Vaksin juga menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mengatasi virus COVID Arcturus ini. Harapannya masyarakat tetap bisa untuk melakukan vaksinasi dan juga booster, karena itu selain untuk mencegah, meringankan gejala juga. Kita bisa melakukan pencegahan yaitu dengan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Banyak warga masih belum waspada dengan kemunculan varian Arcturus. Pemberlakuan protokol kesehatan masih longgar, dan masyarakat masih abai dengan varian baru ini. Yang saya lihat di sekitar saya, itu nggak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena kebanyakan sekarang mereka sudah seperti tidak peduli dengan keadaan COVID itu sendiri. Mereka sudah nyaman kembali setelah pandemi COVID berlalu, dan mereka merasa kalau mereka udah safety lagi gitu. Menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri, pemerintah mengkhawatirkan adanya kenaikan kasus COVID-19 varian Arcturus. Pemerintah menghimbau masyarakat tetap menjaga prokes dan melakukan vaksinasi. Untuk mencegah melonjaknya kasus COVID-19, terutama varian baru Arcturus, Kemenkes melakukan peningkatan surveillance terutama testing dan tracing. Antisipasi kesiapan rumah sakit juga sudah dilakukan. Terjadinya peningkatan COVID-19 membuat masyarakat harus tetap waspada. Eugenia Stefani, Hafizah Balkis melaporkan untuk UMN TV. Wah, Ultimates, mengerikan sekali ya kasus COVID jenis Arcturus ini. Dan juga Ultimates jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Beralih ke topik selanjutnya, Ultimates tahu nggak sih, Elon Musk kembali mengaktifkan tanda centang biru ke beberapa pengguna Twitter, yang mana sebelumnya Twitter menghilangkan tanda centang biru gratis dan menerapkan fitur Twitter Blue. Lantas, bagaimana reaksi dari pengguna Twitter? Mari kita simak liputannya. Ultimates, pada Sabtu tanggal 22 April 2023, Elon Musk kembali mengaktifkan fitur centang biru di Twitter. Tanda centang biru merupakan tanda keaslian atau ketenaran yang telah diverifikasi oleh Twitter pada sebuah akun. Selain itu, akun yang memiliki centang biru dapat memberikan kepercayaan dan kredibilitas kepada pemilik akun, seperti akun selebritas dan profil tinggi lainnya. Due to its wide coverage, social media has millions and millions users in any part of the world. Dilansir dari channel New Asia, sebelumnya Elon Musk menghilangkan fitur centang biru yang diberikan gratis. Karena Elon Musk menerapkan fitur Twitter Blue untuk menghasilkan pendapatan baru. Fitur Twitter Blue adalah tanda centang biru berbayar yang harus dibeli atau berlangganan seharga $8 Amerika Serikat per bulan. Akan tetapi, banyak akun selebritas dan profil tinggi lainnya yang memiliki lebih dari 1 juta followers mendapatkan kembali tanda centang biru, meskipun mereka tidak berlangganan Twitter Blue. Para selebritas tersebut adalah penulis Stephen King, juara NBA LeBron James, pemenang Nobel Paul Krugman,
dan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut dilakukan Twitter hanya sepihak tanpa adanya tindakan dari pengguna akun tersebut. Hal tersebut menimbulkan banyak protes dari para pengguna Twitter dan akun yang mendapatkan kembali tanda centang biru. Karena Twitter mengaktifkan tanda centang biru sepihak, sehingga mereka menolak untuk berlangganan. Selain itu, para pengguna Twitter protes dengan adanya fitur Twitter Blue, karena membuat mereka sulit membedakan akun yang centang biru terverifikasi atau akun yang berlangganan Twitter Blue, karena Twitter tidak memberikan perbedaan. Semua akun dengan tanda centang biru memiliki deskripsi akun ini terverifikasi karena berlangganan Twitter Blue atau terverifikasi melalui mekanisme lama. Munculnya masalah yang diperdebatkan oleh para pengguna Twitter akibat Twitter memberikan tanda centang biru kepada beberapa akun secara sepihak dan meminta pengguna tersebut untuk berlangganan. Selain itu, Twitter kembali mengaktifkan centang biru kepada pemilik akun yang sudah meninggal, seperti aktor Chadwick Boseman, atlet Kobe Bryant, komedian Bob Saget, musisi legendaris Michael Jackson, dan Prince. Selain itu, mereka berkomentar bahwa Elon Musk merasa putus asa. Ada juga yang berpendapat bagaimana para tokoh yang sudah meninggal mendapatkan kembali tanda centang biru, karena syarat centang biru harus verifikasi nomor telepon. Serta para pengguna Twitter beranggapan jika Elon Musk memberikan penghargaan kepada tokoh yang sudah meninggal melalui Twitter Blue. Feby Amelia, Yasmin Azahra melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana ya, karena kami masih punya informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Ultimates, pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan dan kelompok RSF terjadi di sejumlah kota di Sudan yang bertepatan dengan perayaan Idul Fitri. Lantas, bagaimanakah kondisi ketika serangan berlangsung dan bagaimana nasib umat muslim yang merayakan? Mari kita simak liputannya. Ultimates, pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan dan kelompok RSF pecah di sejumlah kota di Sudan bertepatan dengan perayaan Idul Fitri pada Jumat 21 April 2023. Perang saudara antara pasukan setiap Panglima Militer Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan dukungan cepat atau RSF di bawah pimpinan Muhammad Hamdan Daglo telah menewaskan 413 warga sipil dan lebih dari 3.500 orang luka-luka. Tidak hanya warga sipil, setidaknya 5 pekerja bantuan telah tewas, termasuk 3 dari program pangan dunia. Menindaklanjuti konflik yang terjadi menjelang Idul Fitri, sejumlah pemimpin negara lain seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak Burhan untuk menjalankan gencatan senjata. Alhasil, tentara dan paramiliter sepakat untuk menjalankan gencatan senjata 72 jam atas dasar kemanusiaan sejak pukul 6 pagi untuk menghormati para warga yang merayakan Idul Fitri. Meskipun demikian, pengeboman oleh pesawat dan artileri berat sebagai serangan besar-besaran di lingkungan perumahan wilayah Khartoum tetap terjadi ketika warga tengah bersiap menyambut hari pertama Idul Fitri. Ultimates, menurut kesaksian warga setempat, pasukan tentara dan paramiliter bertempur sengit di kawasan distrik padat penduduk hingga menimbulkan ledakan. Tentara dan pasukan RSF tersebut saling menembak di seluruh penjuru kota, termasuk selama azan subuh di hari Idul Fitri dan sesaat sebelum orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri.
Selain itu, 20 fasilitas kesehatan di Sudan berhenti beroperasi. Menurut laporan dari UNICEF, sekitar 1 lusin rumah sakit lainnya terancam harus ditutup karena dijadikan sebagai medan perang. Karena hal itu, tim medis mengaku merasa kewalahan menangani pasien dengan luka tembak. Bahkan, banyak di antaranya yang merupakan anak-anak. Akibat serangan tersebut, kedua belah pihak saling tuding sebagai pelanggar kesepakatan dan kembali bentrok sehingga masyarakat sipil tidak bisa lagi mengungsi. Mereka akhirnya terjebak di rumah dengan orang-orang bersenjata berkeliaran di jalanan. Aktivitas warga sipil sangat terbatas hanya untuk mencari perbekalan di toko-toko ketika perbekalan di rumah semakin menipis. Perang antar fraksi militer kali ini memperburuk situasi Sudan yang sudah lama mengalami krisis kemanusiaan kronis yang memakan korban jutaan jiwa jauh dari apa yang terjadi di Palestina. Bentrokan yang pecah pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ketika umat Islam berpuasa dari fajar hingga senja telah memutus pasokan air dan listrik untuk waktu yang lama. Pada Jumat malam, militer Sudan menuduh RSF melanggar gencatan senjata, termasuk dengan sembarangan mengebom istana presiden dan bandara. Akibat hal tersebut, negara-negara lain tidak dapat mengevakuasi warga negara dan staf kedutaannya. Sejak hari Sabtu, militer dan RSF tidak menunjukkan tanda-tanda untuk meredakan pertempuran. Militer menolak negosiasi dengan RSF dan hanya akan menerima penyerahan diri dari RSF. Ketegangan yang semakin meningkat membuat semua pihak khawatir akan terlibatnya Chad, Libya, dan juga Mesir pada perang saudara ini. Sejak pertempuran sengit berlangsung pada 15 April, warga telah berusaha mengevakuasi diri dengan meninggalkan Sudan. Lebih dari 3.500 orang dilaporkan telah sampai di Ethiopia, 270.000 orang di Sudan Selatan dan Chad, serta sebagian lainnya melarikan diri ke Mesir. Tiara Dara Clarissa, Torik Ilham Verano, melaporkan untuk UMN TV. Menyedihkan sekali ya Ultimates, semoga keadaan di sana segera pulih kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Ultimates, beberapa tahun terakhir, minat kuliah anak muda di Amerika Serikat menurun. Bagi mereka, kursus keterampilan memberikan peluang lebih baik dalam menuntun mereka menuju karir. Lantas, bagaimana dengan anak muda di Indonesia? Berikut liputannya. Beberapa tahun terakhir, banyak anak muda di Amerika Serikat lebih memilih mengikuti kursus keterampilan daripada duduk di bangku perguruan tinggi. Mereka yakin bahwa program kursus mampu membuka peluang lebih besar dalam menggapai karir impian mereka. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah pendidikan formal melalui perkuliahan masih menarik dan relevan? Atau justru sebaliknya? Berikut tanggapan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Kalau menurut aku, emang dua-duanya adalah pilihan yang oke. Dan setiap orang berhak memilih pilihan masing-masing. Cuma kalau aku sendiri, aku akan memilih kuliah karena programnya lebih terarah. Menurut aku masih relevan ya. Karena emang kalau di perguruan tinggi pasti ada aja info-info atau mungkin koneksi juga yang bisa kita dapatkan lewat perguruan tinggi gitu. Yang nggak bisa kita dapatin mungkin dari internet atau dari sosmed aja gitu. Si prefer sebenarnya program khusus gitu ya. Tapi karena emang formalitas di Indonesia kan kebanyakan kuliah dulu ya. Jadi emang disaranin buat kuliah. Kenapa milih program khusus tuh karena emang lebih cepet kan durasinya. Masih sih. Karena kan di lapangan pekerjaan juga mandang background kita kan. Dari segi pendidikan dan segala macam. Jadi masih relevan sih menurut gue. Salah satu dosen Universitas Multimedia Nusantara juga memberikan tanggapannya terkait fenomena tersebut. Saya kira masih relevan ya. Sebenarnya kan prinsip dasarnya kan begini ya. Kalau dulu itu artinya ilmu pengetahuan itu memang kita bisa akses dari mana saja ya. Tetapi problemnya adalah pada
nilainya atau etikat mereka untuk mau belajar apa tidak. Walaupun informasi itu jumlahnya cukup banyak sekali, terutama misalnya Anda bisa mengaksesnya lewat internet atau bahkan mungkin lewat YouTube misalnya ya, tetapi itu kemudian tidak menjamin kan seseorang itu mau kemudian belajar. Nicholas Putra, Evelyn Andreawati melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, berakhir sudah berita yang dapat kami sajikan. Tetap saksikan meja redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Nania Satriani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.